Kita akan melihat ini, bahwa Roh Kudus dan uang itu kekuatannya sama. Maka itu kalau gereja banyak uangnya, belum tentu itu Roh Kudus. Dari mana saya tahu? Mari kita buka Matius 28 supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, maka itu saya tidak berkhotbah, tapi saya mengajar. Dan itu panggilan yang Tuhan berikan. Matius 28 mulai ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Ini penjaga kubur Yesus. Ya, Matius 28 ayat 11. Ini penjaga yang menjaga kubur Yesus. Mereka kaget karena malaikat datang, lalu Yesusnya bangkit. Datang ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada siapa? Imam-imam kepala. Kalau sekarang ini ketua-ketua sinode. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, dengan staf mereka, para imam-imam itu, ahli Taurat, mereka mengambil keputusan lalu memberikan apa? Baca apa? Sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, dengarkan perkataan ini, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, ini tentara, kami akan berbicara dengan dia, kami yang ngurus, sehingga kamu prajurit tidak akan dihukum karena kebohongan itu, tidak beroleh kesulitan apa-apa. Dengarkan ayat 15. Mereka menerima apa? Uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara siapa? Orang Yahudi. Sampai kapan? Sekarang ini. Kalau kita buka perjanjian lama, apa saja yang Papa kerjakan, apa saja, selalu ada kata, ada firman, hal itu ada sampai hari ini. Berapa contoh? Ketika Yosua menyeberang sungai itu, lalu menumpukan 12 batu sebagai tanda peringatan, itu ada sampai hari ini. Ketika Elisa menyehatkan mata air di Yeriko, masih ingat? Karena mata airnya itu jahat, orang hamil minum keguguran, airnya pahit jadi penyakit. Lalu Elisa datang menyehatkan air itu, dikatakan air itu sehat sampai hari ini. Yang pernah Israel akan tahu, mata air itu tetap menjadi andalan orang-orang Palestina sampai hari ini. Dan banyak lagi kata-kata yang menuliskan apa yang Papa kerjakan dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa yang dahsyat itu ada sampai hari ini. Nah, ternyata ayat 15 Matius 28 menyebutkan manipulatif itu pun punya kekuatan ada sampai hari ini. Berarti uang dan Roh Kudus itu sama. Gereja yang banyak uangnya, otomatis jemaatnya banyak. Bukan karena Roh Kudus saja. Kenapa? Siapa yang gak betah tinggal di gereja yang sejuk, AC-nya enak, sound systemnya lembut? Betul nggak? Karena banyak uangnya. Maka itu kalau gereja banyak orangnya, belum tentu itu punya Roh Kudus. Karena uang pun bisa berbicara. Dan ini buktinya. Maka itu ketika beberapa teman saya mau buka gereja, saya bicara kepada mereka, kalau memang kamu mau buka gereja, satu syaratnya, jangan ada kolektor dan jangan ada perpuluhan. Berarti itu murni. Maaf, itu kebenaran. Saudara, perpuluhan itu cuma 30 kali disebut di Alkitab, bukan 30 ayat. Beda. Perpuluhan itu hanya 30 kali disebut dalam Alkitab. Mengapa? Maaf. Maka itu saya katakan kepada saudara, cepat keluar dari gereja yang hanya bicara duit. Semua dirampok oleh gereja itu. Maaf. Saudara, kita harus sadar, kita hidup perlu uang. Orang mati saya nggak ada yang gratis kok. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Kalau perpuluhan itu penting, betapa jahat dan kejamnya Tuhan Yesus, Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus. Karena mereka tidak pernah bicara satu kali pun di perjanjian baru tentang perpuluhan. Sebelum saya teruskan, saya mau memberikan saudara sebuah pengertian ini.
Kata apa, predikat apa yang paling dominan untuk menyebut orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di 4 Injil dan di 28 pasal Kisah Para Rasul? Murid. Masa lupa? Betul? Murid. Jawab iya atau tidak? Ya. Perjanjian baru penuh dengan kata murid Yesus, murid Yesus. Gereja kita harus ada. Sebelum saya teruskan, dan saya tidak ingin buat saudara bingung, maaf, begitu kita mendengar kata murid, yang muncul pertama kali di benak kita itu apa? Belajar. Jangan sampai berkata murid apa? Makan, wah celaka sekali. Bukan. Murid itu pasti belajar. Dengarkan nih. Yang berikut saya tanya kepada saudara. Siapapun juga, entah itu murid beneran atau murid kursus atau murid les, kalau kita berkata murid dan murid itu belajar, jawab pertanyaan berikutnya. Kita belajar itu hal-hal yang sama terus, yang lama, yang sudah tahu, atau belajar itu hal-hal yang baru? Coba jawab. Oke. Gereja tidak konsekuen dengan ini. Ketika ada hal-hal baru yang muncul, gereja berkata sesat. Jawab iya atau tidak? Maka itu gereja nggak pernah maju. Gereja cuma putar terus. Nggak usah bilang Roh Kudus. Teknologi yang ada di dunia sekarang ini perkembangannya luar biasa. Saya bilang handphone aja, nggak usah yang lain. Bilang komputer, internet terlalu jauh. Nggak semua kita ngerti. Handphone saja. Saya sering berkata gini, kalau anak-anak Tuhan tidak bertobat dari mata handphonean, bisa bangkrut dia. Kira-kira artinya apa? Bertobat dari mata handphone itu kira-kira apa? Cepat jawab. Kenapa? Karena yang namanya handphone itu, saudara, itu inovasinya gila betul. Di pabrik mereka setiap hari, tiap hari loh itu minimal ada 3 produk baru. Itu minimal. Maka itu kalau gereja nggak bertobat dari mata handphonean, akhirnya nggak ada uang itu dipakai untuk perjanjian Tuhan, beli handphone semua ganti terus. Nah, handphone saja berubah terus. Yang jadi guru akan capek sekarang. Yang namanya mata pelajaran, walaupun tetap namanya geografi, matematika, fisika, namanya nggak berubah. Tapi lihat isinya berubah tidak? Dari 5 tahun yang lalu ke sekarang sudah berubah. Saudara, mengapa kita menjadi murid Yesus begitu bodoh? Kita tidak mau tahu hal-hal yang baru. Kita cuma berputar, mengulang, meniru, menjiplak, ngulang lagi. Maaf, jangan saudara tersinggung. Jujur, hal baru apa yang kita dengar dari gereja? Jarang sekali. Kenapa? Karena kita tidak memberikan Roh Kudus untuk mengajar kita. Kata urapan contohnya, begitu banyak kita salah. Maka itu kenapa saya bawa alat rekam ini. Setiap kali saya ngajar saya harus merekam. Karena ada banyak hal baru yang saya juga harus belajar lagi. Anak-anak kami yang di Jakarta, mereka merekam semua khotbah saya, pengajaran saya, dan sebarkan ke banyak orang supaya orang itu belajar. Jadi hari ini ada hal-hal baru yang akan muncul. Dan saya harap konsekuensinya begini. Jangan saudara menolak kalau itu nggak cocok dengan logika saudara. Tetapi asal saudara tahu ada ayat yang saya tunjukkan. Ngerti kata ini? Kalau akal kita tidak menerima, tapi kita tahu itu firman Tuhan, rendahkan hati. Katakan, Roh Kudus tolong saya untuk saya mengerti. Kalau saudara nolak, saudara rugi. Saya baca ratusan buku dari banyak hamba Tuhan. Saya mendengar khotbah dari banyak hamba Tuhan karena saya mau belajar. Saya murid, saya harus belajar. Dan kalau saya belajar harus yang baru. Masa saudara belajar SD lagi pada sudah lulus perguruan tinggi? Mari kita rendah hati gereja Tuhan. Betapa kita tidak membiarkan Roh Kudus mengajar. 1 Yohanes 2:27. Sekarang kita akan belajar tentang urapan. Maaf, kita orang-orang karismatik dan Pentakosta sangat merusak kata urapan itu. Di mana kita merusaknya? Karena konsep urapan.